Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Kecuali, pendiri Azure Dragon ragu-ragu sebentar. Kecuali apa? Chu Feng dengan cemas bertanya dengan seksama. Kecuali jika kamu bisa menjadi jubah dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun, karena kamu bisa mengambil kedua mutiara itu dari tubuh mereka pada saat itu. Atau yang lain, mereka pasti akan mati. Tapi apakah kamu yakin bahwa kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun? Sejujurnya, tidak peduli berapa banyak lagi bakat yang kamu miliki, itu hampir merupakan hal yang tidak mungkin. Kata-kata yang pendiri Azure Dragon katakan kurang lebih menyerang CH Feng. Saat itu, wajah Chu Feng juga dipenuhi adalah komplikasi. Dia tidak lagi berbicara karena dia memang tidak yakin bahwa dia bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Chu Feng, jangan berkecil hati. Memang sangat sulit untuk menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun, tetapi dengan bakat kamu, seharusnya tidak ada banyak masalah untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru. Apakah kamu masih ingat binatang mengerikan yang terkunci di Menara Hantu Asura di Provinsi Roh? Jangan lupa, itu adalah spiritualis dunia jubah ungu, dan ada permintaan untuk kamu. Selama kamu menjadi spiritualis dunia jubah biru, mungkin kamu bisa membantunya mendapatkan kebebasan. Pada saat itu, bukankah tidak apa-apa untuk memintanya menyelamatkan Suro dan Sumei? Tepat pada saat itu, Egi mengingatkan dengan serius. Betul. Egi, kamu benar. Roh kecil dan Mei kecil masih bisa diselamatkan. Selama aku bisa mendapatkan hal yang ditinggalkan oleh monster mengerikan itu, mungkin aku bisa dengan cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru. Pada saat itu akan berhasil jika aku menyimpannya lalu memintanya untuk menyelamatkan sedikit roh dan Mei kecil. Setelah mendengar pengingat Egi, Chu Feng juga menyadari dan wajahnya yang semula seperti abu langsung melonjak dengan sedikit harapan. Chu Feng, kamu tidak akan benar-benar merasa bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun kan? Pendiri Azure Dragon mengernyitkan alisnya dengan ringan ketika dia melihat seutas harapan melonjak dalam tatapan Chu Feng. Karena dengan seluruh waktu hidupnya, ia tidak bisa masuk ke dunia jubah ungu. Jadi, dia sangat tahu betapa sulitnya dunia itu. Dia tidak meragukan bahwa Chu Feng bisa menjadi spiritualis dunia dengan jubah ungu, atau dia tidak akan mempercayakan penyelamatannya pada Chu Feng, tetapi melakukan itu dalam 2 tahun hampir merupakan hal yang mustahil. Leluhur, memang, aku tidak bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk memikirkan metode lain untuk menyelamatkan Suro dan Sumei. Keduanya terlalu penting bagi aku dan aku harus menyelamatkan mereka. Jadi, dalam periode waktu aku tidak ada di sini, aku berharap kamu dapat menjaga orang-orang yang dekat dengan aku. Saat Chu Feng berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang di sekitarnya. Jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang akan dapat menyakiti mereka. Sama sekali tidak ada masalah yang akan terjadi pada 2 saudara perempuan dalam 2 tahun ini. Namun, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu miliki yang bisa menyelamatkan mereka, aku harap kamu bisa mengingat sebelum menyelamatkan mereka, kamu harus menjamin keselamatanmu sendiri terlebih dahulu atau semuanya akan sia-sia, saran pendiri Naga Azur. Leluhur, jangan khawatir. Aku punya rencana aku. Setelah itu, Chu Feng hanya merawat luka-lukanya sendiri, lalu menjelaskan kepada orang banyak apa yang sebenarnya terjadi. Baru saat itu dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan makam 1000 tulang. Dia secara resmi meninggalkan tempat itu, dan melangkah ke jalan yang dipenuhi bahaya yang tidak diketahui, namun jalan yang harus dilalui. Itu adalah jalan menuju Provinsi Qin. Benua 9 provinsi dibagi menjadi Provinsi Azur, Provinsi Tang, Provinsi Song, Provinsi Ming, Provinsi Han, Provinsi Sui, Provinsi Spirit, Provinsi Yuan, dan Provinsi Qin. Provinsi Qin agak jauh dari Provinsi Azur. Seseorang diharuskan untuk melewati provinsi roh yang ada di antara untuk mencapai itu. Adapun mengapa Chu Feng perlu pergi ke Provinsi Qin, itu karena binatang mengerikan di Menara Hantu Asura memberitahu Chu Feng bahwa ada harta yang bisa memoles kekuatan roh, dan harta itu berada di Provinsi Qin. Tujuan Chu Feng dari perjalanannya saat ini sangat jelas.
Untuk menemukan harta itu, maka untuk menyempurnakan kekuatan rohnya sehingga ia bisa lebih cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru. Kemudian, kembali ke menara hantu Asura, berkoordinasi dengan Beast Monstrous yang dipenjara dan setelah menyimpannya, mintalah bantuan dari Beast Monstrous yang misterius dan tak terduga sehingga bisa menyelamatkan para suster Suro dan Sumei dari tangan Mutiara. Meskipun rencana itu tampaknya sangat sederhana, Chu Feng tahu bahwa di dalamnya, pasti ada ribuan kesulitan dan puluhan ribu risiko karena pada awalnya, tempat harta karun itu disembunyikan adalah tempat yang tidak jelas disebut Thousand Monster Mountain. Aku akan segera pergi dari sini, dan siapa yang tahu kapan aku akan kembali ke tempat ini. Saat Chu Feng duduk di atas elang berkepala putih, dia melihat tanah yang akrab dan pemandangan di bawahnya ketika pikirannya sangat rumit. Kali ini berbeda dari terakhir kali ketika dia pergi ke Provinsi Ro. Terakhir kali, dia hanya ada di sana untuk ujian kualifikasi spiritualis dunia jubah putih, tetapi kali ini, dia memiliki misi yang lebih berat, dan waktu dia pergi lebih lama juga. Chu Feng, apakah kamu ingin pergi ke World Spirit Guild dan meminta bantuan? Meskipun mereka tidak memiliki spiritualis dunia jubah ungu di sana, aku yakin mereka dapat sedikit membantu, kata Egi. Tidak. Aku tidak terlalu akrab dengan World Spirit Guild. Jadi aku takut bahwa keserakahan akan bangkit dari hati mereka jika mereka melihat harta yang ditinggalkan oleh monster mengerikan dan mereka akan mengambilnya untuk diri mereka sendiri, jawab Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Egi merasa itu sangat masuk akal juga. Setelah itu, dia terkikik dan berkata, sepertinya kamu sudah cukup dewasa ya. Aku memang tidak salah. Wah, kamu akan memiliki masa depan yang cukup. Egi bahkan seperti pistachio. Dia yang tahu Chu Feng memiliki kekhawatiran berat di hatinya tidak berhenti menghibur dan menghibur Chu Feng di jalan. Itu menyebabkan tekanannya berkurang sedikit, dan kepercayaan di mana dia bisa menyelamatkan Suro dan Sumei juga meningkat sedikit. Pistachio, in Chinese can be directly translated as happy fruit. Aura ini. Tapi sama seperti Chu Feng akan meninggalkan perbatasan Provinsi Azur, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan cepat mengerahkan Little White menuju gumpalan awan di kejauhan dan mengebor masuk karena Chu Feng bisa merasakan aura yang sangat kuat mendekat. Memang, setelah Chu Feng bersembunyi di awan putih, poni besar terdengar dari cakrawala terdekat. Suara itu sepertinya seperti guntur, tetapi lebih mirip suara 10.000 kuda yang berlari kencang. Suara mereka berderap di udara. Surga! Itu adalah, meskipun Chu Feng tersembunyi di awan putih, dia masih bisa melihat semuanya di luar. Pada saat itu, ia dengan heran menemukan bahwa di ujung cakrawala, sekelompok besar orang dan kuda muncul. Orang dan kuda yang berjalan di udara. Sekelompok orang mendekati 10.000, dan pada tubuh setiap orang, mereka mengenakan jubah berwarna emas. Jubah itu bukan baju besi, tapi itu lebih cantik dari baju besi dan bahkan lebih sulit dari baju besi. Di bawah hampir 10.000 orang, setiap orang mengendarai kuda yang luar biasa. Kuda-kuda itu jauh lebih besar daripada yang normal, dan mereka juga mendominasi secara tidak normal, seolah-olah mereka adalah raja-raja dalam kuda karena mereka memiliki aura yang tidak biasa. Yang paling penting adalah kuda-kuda itu bisa tetap berada di udara dengan kecepatan sangat cepat. Namun, itu bahkan tidak banyak. Selain kuda-kuda yang bisa berjalan di udara, bahkan ada kereta berwarna emas besar. Yang menarik kereta itu bukan kuda. Itu adalah binatang besar. Seekor binatang buas besar yang bisa berjalan di udara, dan jika Chu Feng tidak salah, itu harus menjadi binatang mengerikan yang mencapai alam surga. Alam surga binatang buas dijinakkan oleh seseorang dan menjadi budak yang menarik kereta. Itu menyebabkan orang agak terkejut. Dan ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah spanduk tentara yang berkibar-kibar, dia akhirnya tahu asal-usul kelompok orang, karena di atas spanduk tentara berwarna emas yang memiliki naga dan burung phoenix diukir dan digambar di atasnya, ada dua kata besar. Dinasti Jiang.